dari Mahat Al-Furqan. Al-Furqan Jawa Timur, Ustaz Man Rafiq bin Gufron, yang kitabnya kita bahas di sini, kita Mukhtarat ya. Kemudian beliau juga alumni Libya Jakarta D1, D2, dan untuk saat ini beliau masih belajar di Libya, Fakultas Bahasa Arab dan Ilmu Syar'i. Beliau juga pengajar di Yayasan Bisa, ya, Yayasan Bisa di Bekasi Timur. Yaitu biodata beliau sedikit sebagai apa namanya, dia syarat ilmiah bahwa insya Allah beliau insya Allah pantas untuk diambil ilmunya. Demikian sedikit dari Ana. Sebenarnya ada sambutan dari Pak Haji, cuman Pak Haji selaku pembina beliau ada acara, jadi tidak bisa mengisi di sini. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumil din. Amma ba'd. Suara jelas? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Rabbuna Jalla Jalaluhu memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat sehat dan waktu luang untuk sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus sekali, kitab Al-Qawaidul Arba', sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama, ialah Imam Muhammad ibn Al-Wahhab atau Abdul Wahhab. Kemudian selanjutnya, ikhwani barakallahu fikum jami'an, sebenarnya kitab ini ringkas, tetapi faidah ilmiah atau mutiara ilmu yang ada pada kitab ini itu sangat banyak sekali. Ya, jadi mungkin kita akan membaca matannya, kemudian sebagian syarahnya. Kalau kita baca matan sama syarahnya semuanya dari awal sampai akhir, maka itu butuh waktu 1 pekan untuk menyelesaikan kitab ini. Dalam artian kita bahas terperinci, ya. Tapi insyaallah ta'ala kita akan coba membahas atau menggali secara ringkas atau intisari yang ada pada kitab ini. Baik. Pertama, Anda mengucapkan kepada Al-Akh Ahwana Budi dan antum semuanya karena telah memberikan izin kepada anak pribadi untuk sama-sama belajar bareng di yayasan ini, dan semua orang yang dia itu menjadi wasilah terjadinya daurah ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga dengan ini semua merupakan wasilah atau perantara kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya
Sebelum kita mulai kitab ini, kita akan membahas sedikit tentang muqaddimah, pembukaan. Muqaddimah di sini maksud ana adalah kita akan membahas 4 hal, ya, karena kitab ini berkaitan dengan tauhid, maka ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tauhid. Definisi apa? Tauhid. Kemudian yang kedua, kita akan sebutkan sebagian keutamaan belajar tauhid. Kemudian yang ketiga, sekilas biografi penulis ataupun pensyarah kitab ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu kita akan membahas sekilas tentang kitab Fawaid Arba. Ada apa dengan kitab Fawaid Arba? Baik. Alhamdulillah, antum insyaallah ta'ala termasuk dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Ya. Salaka dikatakan oleh sebagian para ulama maknanya itu langsung pergi ke tempat belajar. Itu namanya salaka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebagian kitabnya. Kemudian makna salaka pada hadis ini juga itu belajar online. Itu termasuk apa? Salaka. Jadi misalnya antum di rumah kemudian menyimak sebuah video dari jarak jauh, itu termasuk apa? Salaka, menempuh sebuah perjalanan. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Antum sedang belajar bahasa Arab ya. Nah, jadi tauhid itu merupakan masdar yang artinya adalah ja'ala asy-syai'a wahidan atau ju'ila asy-syai'u wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu tauhid secara apa? Bahasa. Kemudian secara istilah syar'i, tauhid adalah iqrarullah ta'ala bima yakhtassa bihi min al-uluhiyyati war-rububiyyati wal asma'i was sifat. Jadi secara istilah syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Yaitu al-uluhiyah. Sebagai seorang muslim harus mengimani al-uluhiyah. Apa al-uluhiyah itu? Bahwasannya dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal, ya, tidak takut, tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rububiyah, ya, ar-rububiyah sebenarnya sudah sampaikan tadi, dia tidak meminta kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang al-uluhiyah tadi apa? Al-uluhiyah tadi itu maksudnya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rububiyah dia tidak meminta, kemudian tidak tawakal,
tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal asma was sifat, yaitu dia mengimani Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan memiliki sifat-sifat yang tinggi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang muslim itu memiliki tauhid uluhiyah, maka harusnya dia juga memiliki tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Jadi kalau orang itu hanya memiliki tauhid uluhiyah saja, maka dia akan pincang. Kenapa maksudnya pincang? Karena dia tidak masuk akal. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun meminta kepada selain Allah, ini tidak masuk akal. Jadi ketika engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya zat yang sepatutnya untuk disembah, maka engkau juga harus yakin dia zat yang sepatutnya untuk dimintai segala sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau antum meyakini tauhid rububiyah, maka antum juga harus memiliki tauhid apa? Uluhiyah. Apa namanya? Musuh dari tauhid ini itu adalah apa? Syirik, kesyirikan. Bahkan ikhwani barakallahu fikum jami'an, kesyirikan di zaman dahulu itu tidak begitu berbahaya dibandingkan kesyirikan di zaman kita sekarang. Mengapa? Kalau zaman dahulu ketika orang-orang kafir itu mereka menaiki sebuah perahu atau bahtera, mereka sedang mengalami kesulitan pada saat itu. Mereka takut akan meninggal pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukhlis, ikhlas doanya. Kalau di zaman kita sekarang, la haula wala quwata illa billah, mau sulit atau senang, datangnya kemana? Ke mbah dukun, ya, atau kemana? Ke kuburan, atau kemana? Ke Kiai Slamet, ya. Tapi Kiai Slamet sudah wafat, ya, sudah ini nomor rajiun semua. Itu lebih parah, ya, lebih parah. Ini menunjukkan bahwasannya pembahasan masalah tauhid, keutamaannya dan bahayanya kesyirikan harus tetap ada pada diri seorang muslim. Sampai kapan belajar tauhid? Sampai malakul maut datang menjemput nyawa kita. Baik, itu definisi tauhid baik secara bahasa dan istilah syar'i. Selanjutnya, keutamaan seorang muslim belajar tauhid. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mentauhidkannya. Ya, untuk apa? Mentauhidkannya. Jadi apabila ada seorang muslim itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar dari jalur fitrah. Ya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, liya'budun ay liwahidun. Makna ya'budun di sini adalah liwahidun, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tauhid merupakan syarat seorang muslim masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nanti kita
alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata 'ala ma kana 'alaihi min al-amal." Barang siapa, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga dia bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yaitu kepada sebuah ruh dikatakan kun fayakun, jadilah maka menjadi jadi. Yang dikatakan kepada Maryam, ya, dan ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia meyakini bahwasannya surga itu benar, kemudian neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya di dalam surga terhadap amalan yang dia kerjakan atau sebagaimana amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan tauhid atau belajar tauhid itu, tauhid merupakan sebab dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari pernah bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Masya Allah. Perhatikan, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kata Nabi kita Muhammad SAW, dan engkau tidak membawa dosa syirik. Perhatikan, tidak ada dosa apa? Syirik. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataitu, kata Nabi SAW, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu tersebut. Jadi, ketika seorang muslim tersebut memiliki sebuah kesalahan, namun dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi dia mau bertaubat dengan taubat yang nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dan ingat ikhwani, barakallahu fikum jami'an, seseorang yang dia itu pernah melakukan sebuah dosa atau bahkan dia sering melakukan sebuah dosa, maka itu merupakan hal yang memang ada pada diri seorang muslim. Karena seorang muslim itu tidak lepas dari yang namanya apa? Dosa dan kesalahan. Tadi kita pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti khata'. Khata' dalam bahasa Arab itu artinya fa'al. Ya, syabul mubalaghah. Yang sering melakukan apa? Kesalahan. Lantas Nabi kita meneruskan hadisnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang dia itu salah adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani, kalau misalnya kita mengetahui teman kita salah, jangan kita kucilkan dia. Jangan kita salahkan perbuatan dosanya, itu sudah terjadi.
Jadilah antum orang yang pemaaf. Maafkan dia, pegang tangannya, ajak dia bermusyawarah, berikan senyum manis kepada dia. Jangan antum marah-marahi, jangan antum ungkit-ungkit lagi masalahnya yang telah lalu, jangan antum bully teman antum, jangan, karena juga antum memiliki dosa. Ketika antum berbicara kepada teman antum seperti itu, maka kelak teman yang lainnya akan membicarakan juga kesalahan antum. Al-jaza' min jinsil amal. Hati-hati. Antum punya lisan, teman antum juga punya lisan. Kalau antum menjaga lisan antum dengan baik, maka teman antum akan menjaga lisannya juga dengan apa? Dengan baik. Karena itulah seorang muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dia itu bermanfaat kepada temannya. Dan juga sebuah amanah yang harus antum tahu. Ketika teman antum percaya kepada antum, dia menceritakan aibnya kepada antum untuk antum bisa membantunya, maka di situ antum akan diuji. Menjaga aib itu atau antum sebarkan aibnya. Namun ingat, ketika antum tidak bisa menjadi orang yang amanah dalam menjaga sebuah aib, maka ketahuilah, karena aib antum, aib ana, aib kita semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Bila muslim yang amanah dalam segala hal. Kemudian di antara keutamaan tauhid, ya, selanjutnya adalah tauhid merupakan sebab datangnya ketenangan pada diri seorang muslim. Ya, dan ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh. Bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya di dalam keperluannya. Seperti itu. Ya. Jadi di masa pandemi seperti ini, ya, selain antum ikhtiar bekerja, maka antum juga harus berdoa. Setelah itu apa? Bertawakal. Ya, maka rezeki akan datang kepada antum. Jangan hanya tawakal tapi tidak ikhtiar, atau hanya doa kemudian tawakal tapi tidak ikhtiar. Antum di rumah santai-santai pakai kaki minum kopi, gak mungkin uang datang di pintu antum ke rumah antum, gak mungkin. Tapi antum harus berdoa, kemudian setelah itu ikhtiar, kemudian tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan belajar tauhid itu, amalan seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu bertauhid. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan kepada Allah, pada Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Amalan salihah, kata para ulama, adalah al-amal alladhi niyatuhu al-ikhlas lillah wal mutaba'ah. Jadi amal soleh itu diukur dengan dua hal, sebagaimana perkataan Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karimur Rahman. Beliau mengatakan bahwasannya amal soleh itu ada dua syarat diterima. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu ada contohnya, bukan hanya ucapan yang penting baik, tidak. Kalau ucapan yang penting baik tapi tidak ada contohnya, maka amalan tersebut tertolak.
bertolak. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan belajar tauhid juga bahwasannya tauhid merupakan sebab digandakannya kebaikan dan banyaknya pahala. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang sedekah. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ah habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha, Allahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi ketika seorang hamba itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya untuk bersedekah itu akan selalu ingin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ikhwani barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Ketika seorang muslim itu mengetahui satu ilmu, misalnya dia paham tentang keutamaan sholat tahiyat al-masjid, dia langsung apa? Amalkan. Ketika seorang muslim itu tahu keutamaan bersedekah, dia langsung amalkan juga. Tidak harus tunggu kaya. Ketika antum memiliki uang, memiliki harta, antum sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu tunggu kaya. Kalau misalnya kita tunggu kaya, mau sedekah kapan kita? Dan kita tidak tahu apakah nanti kita masih bisa hidup. Begitu. Kalau misalnya ternyata memang kita tidak punya harta untuk disedekahkan, dengan apa? Kita sedekahkan dengan fisik kita, membantu dakwah ini. Kalau kita tidak bisa dengan fisik kita, kita bantu dengan apa? Dengan jari-jari kita. Kita share masalah kajian, kita share tentang nasihat. Kalau kita tidak bisa juga melakukan hal itu, kita berikan nasihat lisan kita kepada sahabat-sahabat kita untuk semangat belajar. Begitu. Seorang muslim itu dia tidak tinggal diam, tapi dia mencari celah kebaikan. Di mana ada kebaikan dibukakan untuk dia, langsung dia kerjakan. Tidak dia tunda-tunda. Nanti. Karena ingat, kata nanti itu merupakan pintu syaitan. Sehingga antum mengatakan nanti, maka lambat laun antum tidak akan kerjakan. Iya apa tidak? Sudah terbukti, ya kan? Jangankan dalam masalah ilmu, dalam masalah cuci pakaian saja, ya, antum sudah taruh di ember, udah 5 pakaian, masih 5, nantilah dicucinya. Tahu-tahu sudah numpuk sampai 20 baju, ya, masih 20 juga, besoknya nggak jadi, akhirnya sampai penuh. Ketika dicuci direndam, nanti cucinya sudah direndam. Sampai 1 pekan, sampai apa? Bertelur di situ kecoa, ya. Jadi kata nanti jangan pernah ada. Kalau misalnya antum dibukakan kesempatan pada saat itu, langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda sama sekali. Wa idza faragta fansab. Selesai dari perbuatan amal yang lain, pindah ke amal yang lain. Begitulah diri seorang muslim. Kemudian di antara keutamaan tauhid juga, tauhid merupakan sebab
hidayah dan rasa aman. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang mereka itu beriman, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Walim di sini artinya kesyirikan. Ya. Mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan juga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Kemudian keutamaan yang ke-8. Ya. Di antara keutamaan dari tauhid adalah tauhid merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita pernah bersabda, yang hadis ini dibawakan oleh sahabat yang Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sahabat Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'alun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang akan berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi kita bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku merasa memiliki dhan, ya, persangkaan, alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalani. Tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini kecuali engkau. Lama ra'aitu min hirsika 'ala al-hadis. Karena aku melihat engkau sangat bersemangat dalam sebuah ilmu hadis, mencari ilmu dalam masalah hadis. Maka Nabi mengatakan apa? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Allah. Dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan, manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas karena Allah, dari hatinya dan dari dirinya. Nah, dari hadis ini, ikhwani rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya, seorang muslim itu hidupnya harus berputar dengan ilmu. Tidak boleh sehari saja luput dari dirinya kecuali dia mendapatkan ilmu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya belajar yang paling baik dan benar itu adalah as-su'alu wal jawab. Tanya jawab. Bukan hanya seorang guru menyampaikan teori, kemudian di absen, kelar urusan, keluar. Tidak. Tetapi tanya jawab, disampaikan, ditanya, kemudian dijawab. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang paling berharga juga, bahwasannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tetapi di mana? Di hati. Karena kalau hanya diucapkan di lisan saja tanpa adanya ikrar dalam hati kita, maka ketika kita nanti wafat itu akan sulit kita ucapkan. Karena apabila hanya mengucapkan di lisan saja, burung beo saja atau burung manapun ketika dilatih untuk mengucapkan la ilaha illallah dia akan bisa, tetapi di hati belum tentu.
memang ketika kita hidup mengucapkan la ilaha itu sangat mudah. Namun kelak ketika malakul maut datang menjemput nyawa kita, menjemput hidup kita, maka akan terasa berat kalau kita tidak ikhlas dan tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian juga di antara pelajaran dari hadis ini bahwasannya orang yang dia itu mengucapkan kalimat tauhid akan mendapatkan syafaat kelak dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Itu kita baru selesai. Sebenarnya masih banyak ya keutamaan tauhid, kita cukup sampai 8. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu sekilas tentang biografi penulis dan pensyarah kitab Al-Qawaid Al-Arba. Penulisnya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini nama beliau ya, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, kemudian bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Buraid bin Musharraf. Saya ulangi sekali lagi ya. Nama beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad, kemudian bin Buraid bin Musharraf. Bin Musharraf itu nama beliau. Beliau dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah dan beliau wafat kurang lebih pada tahun 1206 Hijriah. Wafat di tahun 1206 Hijriah. Beliau pada masa kecilnya sudah menghafal Al-Quranul Karim sebelum qabla bulughi, sebelum beliau balik, di bawah umur 10 tahun. Di bawah umur 10 tahun. Jadi Al-Quran itu sudah dihafal oleh beliau, hafal matang ya. Nah, kalau kita dan anak-anak kita umur segitu sudah hebat juga ya, main video game. Baik. Dan ikhwani rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Orang-orang Arab Saudi atau orang-orang yang mereka itu berada di Arab Saudi, apabila di atas umur 10 tahun belum menghafal Al-Quran, itu merupakan aib. Dan ada sebuah kampung, ya, sebuah kampung namanya Kampung Shinkiti. Kampung apa? Shinkiti. Anda pernah ke sana? Sama, Anda juga pernah ke sana ya. Nah,
Di kampung Singkiti itu anak-anak TK, anak-anak SD, ya, itu mereka sudah hafal Al-Quranul Karim. Bahkan apabila ada orang masih membaca Al-Quran, itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Jadi mereka bacanya tanpa Al-Quran, merojaahnya tanpa Al-Quran. Di teman-teman sebelahnya itu menyimak hafalannya. Kalau ada yang salah diberitahu dari juz 1 sampai juz 30. Ya, kita mungkin lancarnya juz 30 ya. Itu lancar sekali kita itu ya. Terus sebentar lagi Ramadan ini ya. Terus ampuh 30 ya. Nah, dan ingat ikhwani barakallahu fikum jami'an. Perhatikan baik, ini tips yang ana berikan ke antum apabila antum ingin dimudahkan belajar ilmu agama, terutama belajar bahasa Arab. Maka tips yang pertama, antum harus hafalkan Al-Quran mungkin 30 juz. Kalau antum sudah hafalkan itu, ana yakin 100% untuk hafalan-hafalan yang lainnya akan mudah 100%. Antum hafalkan 30 juz, nanti bahasa Arab yang asalnya antum pusing itu akan terasa mudah. Dijamin, ya, dijamin, sudah terbukti ya. Nah, kalau misalnya pusing itu nggak terlalu ya, nggak terlalu. Itu seringkas biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga ringkas tentang biografi Syekh Dr. Shalih Fauzan. Jadi disebutkan bahwasanya beliau adalah Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Ya. Pensyarahnya adalah Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Beliau dari keluarga Fauzan, dari suku Asy-Syamsiyah. Beliau lahir pada tahun 1354 atau bertepatan dengan 1933 Hijriah. Ya. Nah, ulangi, beliau lahir tahun 1354 Hijriah bertepatan dengan tahun 1933 Masehi. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih muda. Kapan beliau wafat? Siapa tahu tanggal beliau wafat? Angkatan anak tahu, anak hadiah. Beliau belum wafat ya. Hampir gimana hampir ya. Beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Wah. Nah, beliau masih hidup. Ya. Beliau salah satu anggota Hayat Kibar Ulama di Lajnah Ad-Daimah. Baik. Itu biografi singkat atau nama singkat tentang pengarang dan pensyarah kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Nah, selanjutnya sekilas tentang kitab yang akan kita baca pada hari ini. Nah, dari namanya itu ada dua kalimat, yaitu Al-Qawaidu Al-Arba'u. Al-Qawaidu Al-Arba'u. Bagi antum yang pernah belajar bahasa Arab atau sedang belajar bahasa Arab, maka Al-Qawaid merupakan bentuk jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Ya. Yang isi mufradnya adalah qaidatun. Artinya pondasi. Pondasi. Ya, jadi al-qaid pondasi atau asas yang kokoh. Al-arba itu artinya 4. Jadi
Al-Qaidul Arba'u artinya 4 pondasi yang kokoh, 4 pondasi yang penting yang ada di dalam Islam. Baik. Kitab ini kurang lebih akan membahas tentang at-tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Nah, kemudian juga kitab ini itu memiliki kedudukan, keutamaan, derajat yang sangat tinggi disebabkan karena 2 hal. Kitab ini yaitu kitab Al-Qaid Al-Arba yang ada di hadapan antum itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi disebabkan karena 2 hal. Apa itu? Yang pertama, sumber pengambilan 4 kaidah ini itu diambil langsung dari Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Asy-Syarif. Jadi 4 kaidah ini itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis Asy-Syarif, hadis yang mulia. Dan memahami 4 kaidah ini dipahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 4 kaidah ini diambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, 4 kaidah ini merupakan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap individu seorang muslim. Wajib. Ya. Karena mengapa? Apabila seorang muslim dia tahu keutamaan sholat, dia tahu keutamaan puasa, dia tahu keutamaan zakat, dia tahu keutamaan menolong sesama saudaranya. Tetapi kalau dia tidak paham masalah tauhid, kalau dia tidak paham 4 kaidah ini, maka semua amalannya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan mempelajarinya, maka belajar tersebut menjadi wajib. Terutama masalah kaidah-kaidah 4 ini wajib kita pelajari, karena dengannya kita bisa memahami tauhid dengan baik dan benar. Seperti itu. Itu antara 2 hal tentang kitab yang akan kita bahas insyaallah taala pada hari ini. Nah, itu muqaddimah kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita buka kitabnya. Nah, anda lupa chronologi sampai jam berapa tadi? Jam 10 Ustaz. Jam 10 ya? Pertama. Iya. Apa? Nah, ngobrol. Ini ada yang baca ya, yang baca akan aku. Antum buka halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as'alullah al-karima rabbal arsyil azimi
أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Nah, terjemahkan. Baik. Pertama, ikhwani barakallahu fikum, pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan al-basmalah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa ikhwani? Karena memang demikian sikap seorang muslim. Apabila hendak ingin melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan, dia harus mengucapkan bismillah. Tujuannya apa? Bertabarruk, meminta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak sekali keutamaan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Ya. Misalnya ketika antum hendak makan, disunahkan berdoa, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena apabila antum tidak mengucapkan bismillah ketika hendak makan, maka 1 sampai 5 piring biasanya belum kenyang. Ya. Karena kenapa? Sari makanan, keberkahan makanan dimakan oleh syaitan. Kemudian juga di antara keutamaan mengucapkan bismillah itu, ketika antum misalnya hendak ingin pergi ke toilet, ke kamar mandi, ketika antum tidak membaca doa, maka otomatis aurat antum akan dilihat oleh jin. Namun ketika antum mengucapkan bismillah, maka jin tersebut tidak akan bisa melihat aurat antum. Dan begitu juga ketika antum hendak melakukan amalan-amalan yang lainnya, maka jangan lupa berdoa, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya mu'allif juga menyebutkan kitabnya atau mulai kitabnya dengan bismillah itu paling tidak karena 3 hal. Yang pertama, ikut Al-Quranul Karim. Karena di Al-Quran Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu memulai kitabnya dengan bismillah, yaitu basmalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikut contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi beliau mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengapa? Karena setiap kali Nabi kita mengirim surat, terutama misalnya kepada Raja Herakl, beliau mengucapkan bismillah min Muhammadin Abdillah. Jadi dengan nama Allah, ini surat dari Muhammad ibn Abdillah. Kemudian yang ketiga, mencari berkah, mencari keberkahan dengan mengucapkan bismillah tersebut. Nah, jadi perhatikan juga ya, kalau misalnya antum disuruh sebutkan basmalah, maka itu diucapkan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya basmalah. Tapi kalau disebutkan tasmiyah, itu namanya apa? Bismillah. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan, ya bunai samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Samillah maksudnya tasmiyah, apa itu? Hanya bismillah saja. Tapi kalau disebutkan basmalah, itu namanya bismillahirrahmanirrahim, sempurna. Tapi kalau hanya tasmiyah, itu berarti hanya apa? Bismillah, tanpa menyebutkan ar-Rahman ar-Rahim. Nah, kemudian ba di sini, huruf ba, b
bi, huruf ba di sini itu artinya al-isti'anatu. Isti'anah artinya apa? Untuk memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti keseluruhannya itu bisa kita terjemahkan, aku memohon pertolongan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika dia mengucapkan hal tersebut, maka itu artinya dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Seperti itu. Kemudian Bismillah, ya, Bismillah itu artinya apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan, apabila ada kalimat yang dia itu disebutkan, yaitu ism sama Allah, ya, maka maknanya bukan cuma satu nama saja. Apa maksud anak? Perhatikan, orang yang belajar bahasa Arab, ya, kan ada ismun. Apa artinya ismun? Nama. Kemudian Allah, ini apa? Allah, lafdzul jalalah, ya. Allah itu hanya satu nama, benar ya, hanya satu nama. Namun apabila ia mendapat sandaran dari kalimat ism, maka maknanya itu yadullu alal umum. Apa maksudnya? Bukan hanya satu nama saja, tetapi semua nama Allah itu wajib kita imani. Wajib kita apa? Imani. Makanya ketika antum mengatakan Bismillahi, itu berarti antum memohon pertolongan kepada Allah. Itu bukan hanya kepada nama Allah saja, tapi semua nama Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah doa dengan nama-nama tersebut. Nah, jadi berarti ketika antum mengatakan Bismillahi, atau menyebutkan satu nama, tapi maknanya umum, semua nama Allah sudah mencakup dalam doa antum tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Allah, ya, itu artinya adalah al-ma'lu. Al-ma'lu artinya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Baik. Dan Ar-Rahman itu artinya adalah Maha Penyayang. Jadi maksudnya di sini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada semua makhluknya, ya, baik mukmin maupun kafir, baik yang dia itu melakukan maksiat kepada Allah ataupun yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan Allah berikan, ya, sifat Ar-Rahmannya ini. Allah akan berikan semua rezekinya kepada apa? Makhluknya tersebut, baik yang Anda sebutkan tadi, mukmin maupun kafir. Kemudian juga selanjutnya Ar-Rahim itu maknanya rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala khusus berikan hanya kepada orang-orang mukmin saja. Hanya kepada orang mukmin saja. Sedangkan kepada orang-orang kafir
tidak diberikan. Tidak diberikan. Apa diantaranya? Nikmat iman dan nikmat berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nikmat keimanan, nikmat hidayah tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu bagi orang-orang mukmin yang beriman itu rahima, Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Ya, jadi perhatikan ikhwani barakallahu fikum jami'an. Apabila disebutkan dua kalimat disebutkan bersamaan, ya, disebutkan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim, maka masing-masing memiliki arti atau definisi yang berbeda. Seperti tadi kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sebutkan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tadi definisinya berbeda. Ya, Ar-Rahman ada sendiri definisinya, Ar-Rahim juga ada sendiri definisinya. Tetapi apabila antum hanya menyebutkan Ar-Rahman saja, maka maknanya Ar-Rahim. Jadi makna Ar-Rahim masuk mencakup kepada makna Ar-Rahman. Sebaliknya, antum hanya menyebutkan Ar-Rahim saja, tidak menyebutkan Ar-Rahman, maka ketahuilah Ar-Rahman mencakup makna Ar-Rahim juga. Seperti itu. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan berbarengan, ya, maka maknanya berbeda. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, maka maknanya itu sama. Paham? Misalnya disebutkan al-Islam, al-Ihsan, sama al-Iman. Masing-masing memiliki definisi. Tapi ketika disebutkan al-Islam saja, maka masuk di situ al-Iman sama al-Ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kita baru selesai membahas masalah apa? Bismillah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan kitabnya As'alallahal karima Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirati. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia atau yang pemurah. Dia adalah Rabb Arsh yang agung. Rabb Arsh yang agung, yang menguasai Arsh. Agar Allah Subhanahu wa taala itu ayyatawallaka, menjagamu di dunia dan di akhirat. Perhatikan, setelah beliau mengucapkan basmalah, beliau melanjutkan kitabnya dengan perkataan As'allaha Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirati. Saya memohon kepada Allah Rabb Arsy Azim yang Maha Agung untuk menjagamu di dunia dan di akhirat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, ikhwani barakallahu fikum. Apa itu? Untuk seorang pendidik, seorang guru, atau untuk Anda yang sedang menjadi seorang ayah, maka ketahuilah, jangan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan kepada anak didik antum. Dan jangan sekali-kali antum mengatakan ucapan-ucapan yang kasar kepada
anak didik antum, apalagi kepada anak antum. Mengapa ikhwani? Karena ketahuilah apa yang antum ucapkan tersebut itu merupakan doa bagi mereka. Sabar, sabar. Perhatikan kata beliau di sini, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang sangat bagus agar Allah itu menjagamu di dunia dan di akhirat. Kalau sekarang guru-guru sekarang, orang tua sekarang, ketika anaknya sedang bandel-bandelnya, langsung mengatakan dasar anak kurang ajar, tidak tahu diuntung, bandel sekali. Nah, ilaha illallah. Jangan, tapi doakan. Nah, jangan demikian. Nasihati dengan baik, dengan lemah lembut. Karena apabila anak antum bandel, murid antum bandel, itu mungkin tidak lepas dari 3 alasan. Apa yang pertama? Yang pertama itu balasan dari Allah karena dulu antum pernah bandel kepada guru antum ketika antum masih kecil. Atau itu balasan karena antum pernah bandel kepada ibu bapak antum dulu. Akhirnya ini buahnya ini seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin mengetahui kesabaran antum di dalam mendidik. Ingin diuji kesabaran antum. Karena makin tinggi iman seorang hamba, maka makin tinggi pula ujian cobaan yang akan diterima olehnya. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada antum. Jadi Allah berikan antum ujian itu menunjukkan Allah cinta kepada antum, baik ujian dari anak kita sendiri, anak didik kita dan lain sebagainya. Jadi demikian. Jangan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan kepada murid antum, kepada anak-anak antum. Dan bahkan juga Nabi kita ketika hendak menyampaikan ilmu, maka beliau juga sering mendoakan sebagian para sahabatnya. Dan bahkan Allah mengatakan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan, "Wassalli alaihim inna salataka sakanan lahum." Dan kalau wahai Muhammad, doakan mereka kebaikan, yaitu para sahabat, karena sungguhnya doa kamu itu merupakan ketenangan buat mereka. Allahu a'lam bishawab. Dan bahkan ikhwani barakallahu fikum, Nabi kita saja merupakan utusan, merupakan qudwah yang paling baik bagi diri seorang muslim, itu tidak pernah mengatakan ucapan-ucapan yang jelek kepada sahabatnya, tidak pernah mendoakan doa yang buruk yang jelek kepada sahabatnya. Beliau merupakan figur kita dalam segala hal, ya. Oleh karena itu, jadikan beliau nomor 1 dalam akhlak. Ketika kita memiliki anak didik, ya kita jangan marah-marah, senyum yang manis kepada anak didik kita. Kita bantu mereka. Ya, kita memiliki anak, jangan kita marahi, kita bantu mereka. Begitulah jiwa kesatria seorang muslim. Allahu a'lam bishawab. Kemudian doa yang kedua
yaitu wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Dan doa selanjutnya wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan engkau orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza batuliya sabara, dan apabila diuji bersabar. Perhatikan ikhwani, barakallahu fikum jami'an. Di sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ini juga merupakan doa yang sangat agung dan sangat berkah. Kalimat mubarakan itu artinya banyaknya kebaikan. Banyaknya apa? Kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya bisa memberikan manfaat, memiliki banyak kebaikan, dan kebaikan tersebut akan terus lanjut sampai kapanpun, akan terus ada pada diri kita sampai kapanpun. Jadi ketika antum menjadi orang yang mubarak itu maksudnya orang yang memiliki banyak kebaikan baik pada dirinya, dan dia akan memberikan kebaikan tersebut kepada orang lain. Itu namanya mubarak. Apa diantara orang yang mubarak? Orang yang mubarak itu orang yang apabila dia memiliki ilmu, maka dia akan mubarak, diberkahi dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia akan menyampaikan ilmunya kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, kepada sahabatnya. Itu dia diberkahi dari segi apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, dia diberkahi dalam segi harta. Apa maksudnya? Hartanya itu dia gunakan untuk hal fisabilillah, dia infakkan untuk hal fisabilillah. Itu namanya dia diberkahi dalam apa? Hartanya. Jadi apabila ada orang memiliki harta yang sangat banyak, dia cuma dikumpul, didapatkan begitu saja tanpa dia infakkan, maka hati-hati. Harta ini bukan mubarak, tapi istidraj. Bukan berkah, bukan mubarak, tapi apa? Istidraj. Oleh karena itu, apabila antum mendapati sahabat antum hartanya banyak, namun dia loyal, berderma, membantu orang yang membutuhkan, ya, maka pada hakikatnya dia diberkahi dalam segi apa? Harta. Kemudian orang yang juga termasuk mubarakan adalah orang yang dia itu seorang pejabat, memiliki wewenang dalam masyarakat, dia diberkahi dengan jabatannya tersebut. Apa itu? Ketika dia diberikan amanah, diberikan keluasan, dia gunakan jabatannya untuk mempermudah urusan seorang muslim, atau diberikan jabatan sebagai guru ini, sebagai pengawas ini, dan atau mempermudah urusan seorang muslim, maka pada hakikatnya jabatan antum adalah jabatan yang mubarak, diberkahi. Tapi kalau tidak, malah jabatan antum itu membuat antum malah semakin mutakabbir, ya, bangga, sombong. Maka namanya apa? Istidraj. Begitu. Itu diantara ta'rif atau definisi mubarak.
Kemudian beliau melanjutkan kitabnya. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan kamu orang yang apabila diberi syakara dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, dan apabila diberikan ujian maka ia menjadi orang yang bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila ia melakukan sebuah dosa, kesalahan, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna haula'i tsalati unwanus sa'adati, maka sungguhnya ketiga hal ini merupakan puncaknya kebahagiaan, merupakan sumbernya apa? Kebahagiaan. Baik. Dari ketiga hal ini harus ada pada diri seorang muslim. Kenapa? Apabila diberi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia mendapatkan ujian maka dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apabila melakukan sebuah dosa maka dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ikhwani barakallahu fikum jami'an, ini adalah doa yang pengarang sebutkan atau berikan kepada kita semua. Diberikan kenikmatan dunia itu merupakan kenikmatan yang sangat nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani barakallahu fikum jami'an, kenikmatan sekecil apapun yang kita dapatkan, maka jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Antum bisa merasakan nikmatnya air, itu kenikmatan yang sangat berharga sekali. Ada di antara saudara-saudari kita dan jauh di sana, mereka jangankan air yang bersih, ya, mereka tidak bisa dapatkan. Mereka hanya bisa minum melalui air selokan. Jadi kita harus bersyukur, ikhwan. Ya, dan bahkan sekarang, masya Allah, ya, tempat antum belajar sekarang ini merupakan kenikmatan yang harus antum syukuri. Jangan pernah bosan mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Jangan pernah ikhwan. Ya. Ini ada AC, masya Allah. Ya, kipas angin, air tinggal dipencet. Ya, kalau ulama-ulama terdahulu belajar, itu ikhwani barakallahu fikum, mereka membutuhkan jarak tempuh yang sangat jauh sekali, sebulan untuk bisa sampai di jenis ilmu. Bahkan ada orang yang dia itu berjalan di tengah gurun pasir yang sangat panas sekali, dan beliau membawa apa? Beliau membawa perbekalan yang sangat sedikit. Ketika bekal mereka itu habis, apa yang terjadi? Mereka minum air kencing mereka sendiri untuk bisa bertahan hidup. Bahkan air kencing itu sudah menjadi nanah, mereka minum. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keluasan yang sangat-sangat harus kita syukuri, ikhwan. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak belajar.
Kalau toh misalnya kita tidak memiliki waktu sangat sibuknya, maka berikan waktu walaupun hanya 5-10 menit. Kalau tidak bisa datang langsung ke majelis ilmu, maka gunakan HP. Untuk apa? Untuk belajar daring, online. Kenapa? Apabila misalnya kita tidak bisa belajar secara tatap muka seperti sekarang, dan juga kita tidak bisa belajar secara online, maka takutnya itu istroy. Hati kita sudah mati. Nanti bagaimana ketika Allah bertanya kepada kita di akhirat kelak nanti? Ya fulan bin fulan, ente Anda berikan kenikmatan yang sangat luas sekali. Ente Anda berikan HP, Anda berikan kuota. Kenapa ente tidak gunakan untuk belajar ilmu agama walaupun hanya online? Kita mau jawab apa nanti? Masa kita jawab, ya Allah, Anda sibuk. Sibuk. Emangnya ente kira orang-orang yang duduk sekarang itu gak sibuk? Itu kenapa? Karena hati ente tidak memprioritaskan akhirat, tetapi hati ente sudah penuh dengan dunia, hingga akhirnya ente lupa belajar agama bareng-bareng teman ente. Begitu ikhwan. Ya. Dan ingat satu hal, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan antum waktu luang untuk belajar, antum syukuri, gunakan sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Misalnya antum sudah mengatakan, ana belajar bahasa Arab itu tiap Sabtu dan Ahad. Nah, berarti Sabtu dan Ahad itu waktu antum siapkan untuk belajar. Apabila ada kesibukan yang antum bisa tunda, antum tunda. Jangan gara-gara kesibukan itu antum lupakan belajar bahasa Arab. Bukan berarti dilarang, tidak. Karena kenapa? Biasanya apabila antum sudah izin, ya, dan besoknya lagi misalnya antum izin, lambat laun antum banyak izin, akhirnya belajar bahasa Arab hanya tinggal kenangan belaka. Apalagi kalau misalnya temannya di awal-awal itu biasanya 20 orang, ya, kita akan semangat, ya. Kita lihat sampai 1 bulan, boleh apa? Rontok belajarnya. Mana rasa syukurnya? Setelah itu apa yang terjadi? Ya, akhirnya berkurang, tinggal 15. Lambat laun tinggal 10. Lambat laun tinggal berapa? 5. Akhirnya tinggal 5. Lambat laun pusatnya kabur, ya. Ikhwani, barakallahu fikum, itu ana sampaikan, antum harus banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. Karena istiqomahnya antum belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, itu menunjukkan antum istiqomah, fokus dalam memahami agama antum sendiri. Kemudian setelah itu, wa idza butuliya sabara, dan apabila diberikan ujian maka orang tersebut bersabar. Ya, karena ikhwani barakallahu fikum jami'an, selagi antum masih meletakkan kedua telapak kaki antum di dunia, maka jangan harap untuk terbebas dari ujian dan cobaan. Ujian yang satu, cobaan yang satu belum selesai, maka akan datang cobaan yang selanjutnya. Nah, di situ sikap seorang muslim itu bersabar dari ujian tersebut. Ya, apalagi kita sekarang
berada di musim-musim yang penuh dengan fitnah. Yang penuh dengan fitnah. Jadi antum harus bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian ikhwani barakallahu fikum jami'an. Ujian itu datangnya dari berbagai arah. Bisa dari anak kita, istri kita, sahabat kita, ya, pemerintah kita. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim harus apa? Bersabar dengan ujian tersebut. Dan sabar itu artinya apa? Al-habsu, menahan diri dari apa? Dari segala keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersabar itu masuk ke dalam 3 hal. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar untuk menghadapi ujian atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya oleh sebagian muridnya. Dia ditanya, "Ya Imam, wahai Imam, mata rahatu, kapan sih seorang hamba tersebut itu bisa tenang, bisa santai, bisa merasakan kenikmatan, ya, tidak ada lagi yang namanya tangisan anak kecil, ya, omelan istri, ya, dan lain sebagainya." Apa kata beliau? Beliau menjawab, "Idza wada'ta qadamaika fil jannah." Apabila engkau sudah meletakkan kedua telapak kakimu di mana? Di surga. Begitu. Jadi kalau misalnya mau dapat kebahagiaan yang hakiki, jangan di surga, bos. Ya. Di mana? Ya apa? Jangan di dunia, tapi di mana? Di surga. Nah, di sini kata beliau, wa idza tuliya sabar. Ketika masih di dunia ya bersabar. Sabar dan bersabar. Kemudian selanjutnya, wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila seorang hamba tersebut melakukan sebuah dosa, maka dia istaghfara. Apa istaghfara? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa ikhwani? Karena ya tadi sudah Anda sebutkan di mukaddimah awal bahwasanya kullu bani Adam apa? Khata'. Ya, semua anak Adam itu dia khata', melakukan sebuah kesalahan. Khata' sering. Khata' artinya sering melakukan sebuah kesalahan. Nah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan orang dia itu salah, maka dia tawwabun, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi Rasul menyebutkan di hadis tersebut itu menyebutkan orang muslim yang berdosa, yang bersalah, memang muslim pada salah. Nah, setelah itu beliau melanjutkan hadisnya apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu, perhatikan, at-tawwabun, orang yang dia itu mau berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada teman antum dia sudah berubah, sudah hijrah, ajak, belajar bareng-bareng, jangan dibiarkan. Genggam tangan yang saya sampaikan tadi. Ya. Karena seorang muslim itu harus soleh dan muslih. Soleh itu bagi dirinya, muslih itu bagi orang lain. Antum aja. Ketika dia sudah mulai futur, bosan belajar, nasihati baik-baik.
ya sambil ngopi bareng, teh bareng, jalan-jalan bareng, nasihati baik-baik. Doakan teman antum di dhuhril ghaib tanpa beliau ketahui. Doakan. Jangan pernah ada kata-kata kasar. Jangan pernah antum ungkit lagi masalahnya yang telah lalu. Itu antum tutup rapat-rapat. Itulah seorang muslim. Ya. Mengapa? Kata beliau, fa inna haula'i tsalati unwa'us sa'adah. Karena ketiga ini merupakan pangkalnya apa? Kebahagiaan. Oh iya, barakallahu fikum. Itu penjelasan 3 doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwasanya perhatikan kalimat istighfar, yaitu artinya apa? Thalabul maghfirah, memohon apa? Memohon ampun, memohon ampun. Dan juga di antara arti istighfar itu artinya satara, menutupi. Jadi ketika antum memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menutupi aib antum dari manusia. Jadi antum mengatakan astagfirullah, itu antum memohon, ya Allah ampunilah dosaku dan kemudian tutupilah juga aib. Seperti itu. Seperti akhuna dia tu baca wal qawaidu. Oh, apa ya? Nah, baik. Barakallahu fiik, kita dulu sampai di sini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.